Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa maulana Muhammadan rasulan wa nabiyyan ila tsaqalain wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita diberikan waktu kesempatan untuk kembali mengkaji mengenai ulumul hadis, khususnya kitab yang ditulis oleh Syekh Mana Al-Qattan Mabahis fi Ulumul Hadis. Yang pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu Khabarul Ahad Al-Maqbul Al-Muhtab bil Qara'in. Khabarul Ahad artinya hadis-hadis yang diriwayatkan dari segelintir orang yang diterima tapi berdasarkan qarinah. Qarinah ini artinya adalah bukti-bukti yang lain yang menguatkannya, ya. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai hadis yang bisa dijadikan hujjah, yaitu hadis sahih izatihi, sahih li ghairihi, hasan izatihi, dan hasan li ghairihi. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu hadis-hadis yang maqbul, tapi harus ada bukti-bukti atau pendukung-pendukung lainnya. Al-aslu fi khabaril ahad al-maqbul annahu yufidu ghalabatul dhanni bisidqihi wa la yufidu al-ilm al-yaqini ad-daruri alladhi yufiduhu al-mutawatir. Al-aslu artinya pada dasarnya khabarul ahad atau periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh segelintir orang, al-maqbul, yang dapat diterima, pada dasarnya adalah yufidu ghalabatul dhanni. Pada dasarnya itu adalah praduga yang kuat bahwa hadis itu benar, dugaan yang kuat, ya. Sifatnya dugaan yang kuat. Wala yufidu al-ilm al-yaqini ad-daruri. Tapi khabar ahad ini tidaklah sampai kepada martabat ilmu yang yakin, yang pasti, ya, yang tidak ada keraguan darinya, yang bersifat doruri atau aulawi, utama, ya, yang mesti, sebagaimana hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu yufidu al-ilmal yakini ad-daruri. Tapi kalau hadis ahad ini yufidu ghalabataz dhanni, maksudnya mutawatir itu dapat kita yakini pasti bersumber dari Rasulullah. Tapi khabarul ahad ini adalah diduga kuat bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin khabarul ahad alladhi ahatat bihi qara'in tuziduhu quwwatan yakunu arjah min nazirihi alladhi khala min hadhil qara'in. Namun demikian, ya, khabarul ahad atau riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh segelintir orang ini yang didukung dengan bukti-bukti yang lain, ini menambah kekuatannya, menambah keabsahannya, keakurasiannya, sehingga dia lebih kuat daripada hadis yang semisal dengannya yang tidak memiliki pendukung-pendukung atau bukti-bukti yang menguatkannya, ya. Hatta qalu, sehingga para ulama hadis berkata, innahu yufidul ilman nazari, ay alladhi yatadu ila istidlal nazar. Bahwasanya khabarul ahad ini, ya, naik tingkatannya menjadi ilmun, sesuatu yang diyakini
tapi mesti dikaji dulu. Atau membutuhkan kepada istidlal, pencarian kepada dalil-dalil lain atau penelitian-penelitian. Ini dia ya. Wal khabar muhtab bil qara'in anwa minha, khabar atau hadis yang didukung dengan bukti-bukti, argumen-argumen yang lain ada bermacam-macam jenisnya. Minha, diantaranya yang pertama, ma akhrajahu syaikhani fi sahihima mimma lam yablugh haddat tawatur. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim di dalam kitab keduanya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang tidak sampai kepada martabat mutawatir ya. Faqad ihtapat bihi qara'in minha, yang mana hadis-hadis ini telah didukung dengan bukti-bukti atau yang penguat-penguat lainnya ya. Di antaranya pertama, jalalatuhuma fi hadzal sya'ni, kepiawaian, keunggulan keduanya dalam bidang hadis. Jadi meskipun dia khabarul ahad, tapi karena dia diriwayatkan oleh kedua ulama yang diakui kepiawaiannya dalam ilmu hadis, keahliannya, maka dia menjadi kuat. Yang kedua, taqaddumuhuma fi tamyiz sahih ala ghairihi, keunggulan keduanya atau keunggulan Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dalam membedakan hadis sahih ya atas ulama-ulama selain mereka berdua. Jadi kedua ulama ini sangat unggul untuk memverifikasi mana hadis yang sahih dan mana yang tidak, dibandingkan dengan ulama-ulama lain. Dengan demikian hadis yang mereka riwayatkan menjadi kuat ya. Alasan yang ketiga, talaqqil ulama li kitabihima bil qabul, para ulama hadis telah menerima kedua kitab mereka sebagai sumber dan sebagai hujjah dalam ajaran Islam. Wa hadha talaqqi wahdah aqwa fi ifadatil ilmi min mujarrad kasratit turuq al-qasirah an tawatur. Penerimaan ini saja ya, kata Syekh Mana Al-Qattan, lebih menguatkan dalam memastikan bahwa ini adalah ilmu yang diperoleh dari Rasulullah yang diyakini, daripada banyaknya cara periwayatan untuk menguatkan hadis yang lebih rendah daripada hadis mutawatir. Jadi cukuplah para ulama menerima kedua kitab ini sebagai alasan ya untuk menguatkan hadis-hadis yang lemah padanya atau khabar ahad, ketimbang hadis-hadis yang lain yang tidak diriwayatkan oleh keduanya tapi dikuatkan dengan berbagai macam periwayatan. Itu maksudnya ya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-hadis al-masyhur, hadis yang masyhur. Ini sudah kita definisikan sebelumnya apa yang dimaksud dengan hadis masyhur, atau disebut juga dengan al-hadis al-mustafid ya. Idza kanat lahu turuq mutabayinah salimah kulluha min du'fir ruwat wal ilad. Hadis masyhur ini apabila dia memiliki jalan-jalan sanad atau periwayatan yang bertingkat berbeda, salimah, di mana semuanya selamat dari kelemahan perawinya dan selamat dari cacat-cacat baik dalam sanad maupun matan ya.
Kemudian tingkatan yang ketiga adalah al-hadis al-musalsal bil a'immatil huffaz al-mutqinin haitsu la yakun ghariban. Hadis al-musalsal, hadis yang berurutan sanadnya dengan dipenuhi dengan imam-imam al-huffaz, imam-imam yang tingkatannya hafiz, yang banyak menghafal hadis, al-mutqin, yang sangat teliti, ya, haitsu la yakunu ghariban, di mana hadis musalsal ini tidaklah dalam bentuk hadis yang gharib, ya, atau yang tidak dikenal. Kal haditsil ladzi yarwihi Imam Ahmad anil Imam Syafi'i wa yarwihi Syafi'i anil Imam Malik wa yusyarikul Imam Ahmad ghairuhu fi riwayah anil Imam Syafi'i wa yusyarikul Imam Syafi'i ghairuhu fi riwayah anil Imam Malik. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Syafi'i, begitu juga hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Imam Malik. Begitu juga Imam Ahmad ikut serta meriwayatkan dengan yang lainnya dari Imam Syafi'i. Atau sebaliknya juga Imam Syafi'i ikut serta meriwayatkan hadis dengan yang lainnya dari Imam Malik. Ini contohnya, ya. Kenapa? Karena imam-imam ini dikenal dengan huffaz al-mutqinun, para penghafal hadis yang sangat teliti, sangat cermat, dan mereka memiliki ketakwaan dan wara. Wara ini apa? Yang haram saja, yang dilarang saja dia sangat menjauhinya. Begitu juga yang subhat, ya, artinya yang subhat saja dia tidak mau, apalagi yang haram, gitu, ya. Jadi yang waro-waro ini kan dia meninggalkan yang halal dan meninggalkan yang subhat, apalagi yang haram, gitu, ya. Ini namanya imam-imam yang mutqin, yang huffaz, yang adul, yang adil, ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang wara. Kalau orang wara itu tidak mungkin tidak kita terima hadisnya, karena wara itu artinya apa? Yang halal saja ditinggalkannya, yang subhat saja ditinggalkannya, apalagi yang haram, kan gitu. Dengan demikian tidaklah mungkin dia bersengaja untuk meriwayatkan hadis-hadis yang palsu atau yang lemah atau yang salah dan lain sebagainya. Itu dia maksudnya. Fahadi anwa salasah. Al-awwal minha ma yakhtassu bis sahihaini. Jadi 3 jenis ini hadis yang makbul, katanya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, ada 3 macam, ya. Yang pertama, khusus hadis-hadis yang ada termuat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, yakhtassu bima lahu turuq muta'addidah. Hadis-hadis yang khusus yang memiliki jalan-jalan periwayatan yang banyak. Jadi meskipun dia lemah, tapi banyak hadis-hadis yang lain dengan periwayatan sanad lain yang menguatkannya, sehingga dia menjadi kuat, ya. Wasalis, dan yang ketiga, yakhtassu bima rawahul a'immah, khusus mengenai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya, atau Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah dan Nu'man, ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini juga terkenal sangat waro, ya. Sampai-sampai beliau itu di dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika dia memberi pinjaman kepada seseorang, kemudian tiba-tiba turun hujan deras,
padahal dia melewati rumah orang tersebut ya, yang dia kasih pinjaman. Dia tidak mau berteduh di atapnya. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa Tuan tidak mau berteduh di situ, katanya. Jawaban Al-Imam Abu Hanifah adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka dia adalah riba. Jadi berteduh itu aja pun dianggapnya riba, makanya dia tidak mau berteduh di situ. Kalau dia berteduh di situ kan dia berarti mendapat manfaat dari pinjaman itu, katanya. Maka dia menjadi riba. Beginilah warok-waroknya ulama-ulama dulu yang sekarang ini kebanyakan ulama kehilangan waraknya ya. Wa yumkin ijtima'u salasa fi hadisin wahid. Fala yub'ad hina idin al-qat'u bisidqihi. Dan mungkin juga 3 syarat ini tadi ada pada satu hadis. Dengan demikian ya, tidak menyulitkan bagi kita untuk memastikan akan kebenaran hadis tersebut. Artinya hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut juga dikuatkan dengan berbagai macam sanad periwayatan, dan hadis itu juga diriwayatkan oleh imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain sebagainya ya. Nah, inilah pembagiannya ya. Kemudian selanjutnya masuk kepada pembahasan selanjutnya, taqsimul khabar al-maqbul ila ma'mul bihi wa ghairu ma'mul bihi. Hadis yang makbul ini dibagi lagi kepada 2 macam. Yang pertama ma'mul bihi, dapat diamalkan. Yang kedua ghairu ma'mul bihi, tidak dapat diamalkan. Yang qasimul khabar al-maqbul ila qismain. Nah, jadi khabar yang makbul atau hadis yang makbul, hadis ahad yang makbul terbagi menjadi 2. Ma'mul bihi wa ghairu ma'mul bihi, yang dapat diamalkan dan tidak dapat diamalkan. Wa yanbasik an dzalika nau'ain min anwa'il ulumil hadis. Ya. Dari 2 jenis klasifikasi hadis ini muncul 2 jenis ilmu hadis, yaitu al-muhkam wa mukhtalaful hadis, dan ilmu an-nasikh wal mansukh. Al-muhkam ini yang sudah jelas ya, tidak ada kesamaran di situ dan tidak ada perselisihan padanya. Wa mukhtalaful hadis artinya hadis yang menjadi perselisihan ulama. An-nasikh wal mansukh, nasikh ini adalah hadis yang menghapus hukum hadis dari hadis yang sebelumnya. Al-mansukh, hadis yang dihapus hukumnya oleh hadis yang datang sesudahnya. Nah, dari 2 pembagian ini muncul ilmu ini ya. Pertama al-muhkam wa mukhtalaful hadis, dan yang kedua an-nasikh wal mansukh. Al-muhkam wa mukhtalaful hadis, hadis yang muhkam dan hadis yang menjadi perselisihan. Sabaqal kalam an ilmi mukhtalafil hadis wa muskil. Kita sudah menceritakan, membahas mengenai hadis yang diperselisihkan atau hadis yang memiliki sesuatu yang rumit untuk ditasqih ya. Maka pada saat ini kita walladhi ya'ni nahuna, pada saat ini yang penting bagi kita adalah huwa kaifiyatul jam'i inda ta'aruf. Bagaimana mengkonfirmasi atau menyelaraskan antara hadis-hadis yang menjadi perselisihan ketika terjadi perselisihan tersebut. Ta'aruf ya. Jadi sebelum kita bahas itu, kita jelaskan dulu ta'rifnya ya. Ta'riful muhkam. Al-muhkam lughatan
Definisi dari hadis muhkam. Al-muhkam menurut bahasa isim maf'ul min ahkama syai' bimakna atqana. Adalah isim maf'ul dari ahkama yuhkimu, muhkimun wa muhkamun. Ya, ahkama syai' artinya atqana. Sesuatu itu menjadi mungkin, menjadi bagus, teliti, cermat. Wal muhkam istilahan, dan muhkam menurut istilah wal hadisul maqbul alladzi salima min mu'aradah misli, adalah hadis yang diterima, yang selamat, atau yang tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Tidak ada hadis lain yang semisal dengannya dan bertentangan dengannya. Inilah yang dimaksud dengan al-muhkam. Ya. Jadi tidak ada perselisihan dalam hadis itu. Maka ketika tidak ada perselisihan dalam hadis itu, perselisihan pendapat maksudnya ya, maka dia menjadi muhkam. Artinya tidak ada yang samar di situ ya. Sama juga seperti dalam Al-Quran ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat artinya ayat-ayat yang tidak menjadi perselisihan mengenai arti dan maknanya. Artinya sudah jelas artinya tadi ya, tidak perlu dibincangkan lagi. Sedangkan al-mutasyabihat ini yang banyak mengandung keraguan dan syubhat, kesamaran. Jadi Al-Quran juga ada muhkam, ada mutasyabih. Nah, jadi muhkam wa mukhtalaful hadis, itu juga ya. Ada hadis yang muhkam, maksudnya hadis yang selamat dari perselisihan pendapat. Wa mukhtalaful hadis, hadis yang mengandung atau terdapat padanya perselisihan pendapat ulama hadis. Wa aksarul ahadis min hadan nau' ammal ahadis al-muta'aridah wa qalilah. Kebanyakan hadis-hadis Nabi itu adalah muhkam ya. Dan sedikit hadis-hadis yang bertentangan, bertolak belakang ya. Kemudian selanjutnya ta'rifu mukhtalafil hadis. Mukhtalafil hadis. Definisi dari mukhtalafil hadis. Al-mukhtalaf lughatan isim fa'il. Mukhtalif nih ya. Isim fa'il minal ikhtilaf, bidul ittifaq. Wa makna mukhtalifil hadis ayil ahadis allati tasiluna wa yukhalifu ba'daha ba'dan fil makna. Al-mukhtalif menurut bahasa adalah isim fa'il. Isim yang menunjukkan pelaku dari perbuatan diambil dari kata ikhtilaf. Ikhtilafnya apa? Perselisihan. Antonim dari kesesuaian, kesepakatan atau ittifaq. Dan arti dari mukhtalifil hadis adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita tapi berselisih antara satu dengan yang lainnya, bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang disebut dengan mukhtalifil hadis. Wa mukhtalifil hadis istilahan. Mukhtalifil hadis menurut istilah adalah al-hadis al-maqbul al-mu'arad bimislihi ma imkanil jam'i bainahuma. Adalah hadis yang makbul, yang bertentangan dengan hadis semisal dengannya, atau yang ditentang dengan hadis yang semisal dengannya, ma imkanil jam'i, tapi masih memungkinkan untuk menyelaraskan, menyesuaikan antara keduanya. Nah ini ya. Wa misaluhu, contohnya ada hadis Nabi yang berbunyi la adwa wala tayra. La adwa ini artinya apa? Tidak ada penyakit yang berjangkit, kata Rasulullah. Wa yu'aridu hadis, hal ini bertentangan dengan hadis yang berbunyi furra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit sopa. Jadi juzam ini adalah daun, penyakit adalah yang karenanya
anggota tubuh orang yang terkena berguguran atau bisa menghilangkan, membusukkan kulit-kulitnya ya. Itu namanya majzum. Jadi Rasulullah bersabda di sini, larilah kamu dari penyakit majzum, orang yang terkena penyakit juzam, seperti larimu dari singa. Berarti ada penyakit yang berjangkit. Sementara di hadis yang lain, la adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit, wala tayrah, dan tidak boleh menisbatkan kesialan kepada burung. Nah, ini tradisi orang Arab jahiliyah. Jadi kalau melihat tanda-tanda alam misalnya, nah, dibilangnya itu berarti sial. Contoh kalau burung tadi terbang kiri misalnya ya, itu berarti sial, dia tidak berangkat. Nah, ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Atau kalau zaman sekarang itu tanda-tanda alam itu misalnya ere-ere, togel ya kan, togel alam ya. Jadi dua hadis ini bertentangan. Di mana bertentangannya? Yang pertama, tidak ada penyakit yang berjangkit. Yang kedua, Rasulullah bilang, larilah kamu dari orang yang terkena sopak seperti kamu lari dari singa. Supaya apa? Supaya jangan terjangkit. Fahadani hadisani sahihani zahiruhuma at-ta'arud. Jadi kedua hadis sahih ini secara zahir bertentangan. Di annal awal yanfi al-adwa. Karena hadis yang pertama menafikan adanya penyakit yang berjangkit.